Shalom pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga, semua karena anugerah-Mu yang melimpah. Maka pagi ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga. Kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat tapi menjadi berkat buat kami, maka Roh Kudus sucikan hati dan pikiran kami, dan kami tidak lupa naikkan doa syafaat. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Rasul-Rasul pasal 5. Kisah pasal Rasul-Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Kisah Rasul-Rasul pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Rasul-rasul lepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan berikutnya, yaitu orang-orang dari Mahal Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara imam besar dan berikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dan dari penjara. Tapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan beritahukan, katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka bumi, di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang terjadi dengan rasul itu. Tapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang baik. Puji Tuhan. Firman Tuhan sangat baik buat kita pagi. Betapa penting kita menjaga hati dengan baik. Alkitab berkata, Amsal 4 ayat 2, jagalah hati. Jagalah hati. Kenapa? Sering rumah tangga jadi hancur, sering rumah tangga retak, sering terjadi keributan, timbullah sakit hati, timbullah hal-hal yang gak baik karena sentra dari hati. Tidak mau mengampuni, yang tidak memaafkan, tidak mengerti, maka hati itu penting jaga dengan baik. Kenapa? Yuk kita perhatikan firman Tuhan ayat 17. Akhirnya mulailah imam besar dan berikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Perhatikan baik. Sangat iri hati. Bukan iri hati, tapi sangat iri hati. Karena di dalam hati ada sangat iri hati, maka dia memenjarakan rasul-rasul yang tidak besar. Sering terjadi suatu peristiwa terjadi karena apa? Iri hati. Sangat menolak. Sangat iri hati. Lebih daripada iri hati. Kita sebagai keluarga besar, kita sebagai anak dan orang tua dan istri dan suami, jangan sampai kita iri di tetangga kita, iri dengan kekayaan tetangga kita. Jagalah hati saudara. Tetangga saudara punya mobil, beli mobil baru, saudara yang beli sebenarnya saudara perlu. Tetangga kita jalan-jalan, kita iri ingin jalan-jalan, sedangkan dia jalan-jalan ada boleh nabung, kita boleh
maksakan diri, timbullah iri hati. Untuk menikmati, bersaing dengan iri hati, mencukupi, memuaskan akhirnya kita uang pinjam. Akhirnya kita para pengemis, para iri hati. Jagalah hati kita dengan baik. Hubungan suami istri, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan hati kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Pagi kita bersyukur Tuhan berikan panjang umur, kita bisa adakan mesbah, keluarga mesbah pribadi, dan kita sementara kita bekerja, berdagang, sekolah. Percaya kebutuhan jasmani Dia sudah siapkan bersama. Sudah percaya? Amin. Mari tundukkan kepala, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Dewan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, Kristus Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.